Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif al-habibul imam Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'anallah bi ulumih wa asrarih fid daraini amin ila an qala. Sampai mana berarti? Nikahul hurri lil ammati wa aksuh, ya. Nikahul hurri lil ammati wa aksuh. Utawi iki iku nerangaken tentang nikahe wong kang merdeka lil amati maring ammah wa aksuhu lan suwalike. Jadi nikahnya kita sebagai orang merdeka nikah dengan budak gitu. Budak perempuan atau sebaliknya. Sebaliknya berarti laki-lakinya budak, perempuannya merdeka. La yajuzu lil hurri an yatazawwaja raqiqatan aw mamlukatan. La yajuzu ora wenang. La yajuzu ora wenang lil hurri keduene hur an yatazawwaja apa yen to kawin sapa hur raqiqatan ing raqiqah budak ya. Au mamlukatan utawa mamlukah kang den duweni perempuan yang dimiliki. Wa dzalika lan utawi mongkono-mongkono li alla yasira iku supaya yento ora dadi li alla yasira supaya iku yento supaya ora dadi auladuhu apa piro-piro anake hur apa piro-piro anake hur minha saking raqiqah au mamlukah. Ariqaa iku piro-piro budak. Illa bi arba'ati syurutin kelawan illa kejaba bi arba'ati syurutin kelawan papat piro-piro syurut. Jadi tidak boleh bagi laki-laki yang merdeka menikah, tidak boleh bagi laki-laki yang merdeka, baik pun merdekanya itu setengah ataupun keseluruhan. Jadi dulu tuh ada merdekanya setengah, merdeka lagi, setengahnya lagi budak. Dulu tuh ada seperti itu. Ya. Jadi baik pun laki-lakinya itu keseluruhannya merdeka ataupun setengahnya merdeka, setengahnya muba'at atau setengahnya budak. Karena sebelahnya sudah dimerdekakan, sebelahnya belum. Contohnya kayak Z dimiliki oleh saya sama Habibi. Ya, yang punya Habibi dimerdekakan berarti setengahnya merdeka. Gitu loh maksudnya. Jelas ya? Apa yang tidak boleh? Dia tidak boleh menikahi budak. Nggak boleh. Orang yang merdeka nggak boleh menikahi budak. Atau perempuan yang dimiliki oleh orang lain. Ya berarti sama, budak. Atau muba'adhah namanya. Contoh, ada Hindun. Setengahnya dimiliki oleh Muhammad. Ya, setengahnya dimiliki oleh Anwar. Yang setengahnya yang punya Muhammad dimerdekakan. Paham ya? Apa namanya? Yang satunya lagi
belum dimerdekakan, berarti setengah budak setengah merdeka. Apa sih tujuannya dilarang menikahi itu? Tujuannya supaya nanti anak-anaknya tidak menjadi budak. Karena anak-anak itu larinya ke ibu nanti. Ibunya budak ya budak anaknya. Walaupun suaminya ini merdeka. Walaupun suaminya merdeka, ibunya budak-budak. Ibunya bukan budak, ya bukan budak. Tergantung ibu. Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut. Kalau budak sama budak ya boleh. Ya, budak sama budak ya boleh. Anaknya tetap budak. Tapi ini laki-lakinya hur. Ya. Atau sebaliknya. Budak, laki-lakinya budak, perempuannya hur. Roh. Itu enggak kafaah. Itu tidak kafaah. Tidak apa? Tidak apa? Sekufu. Sekufu itu apa? Sederajat. Ya. Kecuali ada 4 syarat yang mana diperbolehkan. Fayajuzu lahu illa bi arba'ati syurutin fayajuzu lahu illa bi arba'ati syurutin kejaba kelawan papat pira-pira syarat fayajuzu mongko wenang lahu kaduwene alhur nikahuha apa nikahi raqiqah utawa mamluka wahia lan utawi papat syarat wahia lan utawi pira-pira syarat kaunuha iku onone ammah kaunuha iku onone ammah muslimatan iku muslimah muslimatan iku muslimah. Kalau budak budak perempuan ini muslim maka boleh. Budak perempuannya ini muslimah, budak perempuannya, maka boleh. Kenapa? Fala yahillu li muslimin nikahu amatin liqaulihi ta'ala min fatayatikumul mu'minat listima'i naqsil kufur warriq. Bal amma muslimah wa in kanat li kafir. Kalau sudah dia budak, sudah gitu kafir. Berarti terkumpul pada diri perempuan ini dua aib, dua kekurangan. Yang satu dia kafir, satunya lagi dia budak. Maka ketika muslimah, maka dikuatkan keislamannya. Boleh. Jelas? Jelas? Satu. Kedua, wa khauful anati ay az-zina in lam yatajawaz. Wa khauful anati lan wadiye al-anat. Al-anat ay tegese az-zina, zina. In lam yatajawaz lamun ora kawin sapa al-hur. Jika al-hur ini tidak nikah, maka akan terjadi zina, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan kawin sama budak. Jelas ya? Jelas? Ayo lanjut. Ini kan walaupun ya sudah berlalu ya masa-masa seperti ini. Tapi mungkin. Tapi insya Allah sudah nggak ada. Yang namanya perbudakan sudah nggak ada. Tapi ala kulli hal kita pelajari syariat Kanjeng Nabi. Terus kemudian
wal ajzu an sadaqil hurrah, lan apes an sadaqil hurrah saking mahare hurrah. Jadi laki-lakinya nggak kuat bayar maharnya perempuan yang merdeka. Au ada muridoha, au ada muridoha utawa ora onone ridone al hurrah dari mahar. Au ada muridoha bihi, au utawa ora onone ridone al hurrah bihi kelawan mahar. Jadi ada hurramat. Ya, ada hurrah. Hurnya nggak kuat bayar mahar karena mahal. Atau si hurrahnya nggak mau dengan mahar yang dikasihkan sama al-hur. Al-hurnya kuatnya misalkan mahare 2 juta. Ya, tapi ini al-hurrah nggak terima, kepengennya 5 juta. Berarti kan gak mau dengan mahar yang sudah ditentukan oleh al-hur. Maka boleh bagi al-hur untuk menikahi budak. Jelas? Ayo kita lanjut. Au faqdul hurrati. Au faqdul hurrati utawa kesepene hurrah. Au faqdul hurrati utawa kesepene hurrah. Enggak ada perempuan yang merdeka, adanya perempuan budak semua. Ya wis dikawin. Ya Mafazar. Nggak ada sama sekali, adanya budak semua perempuannya. Ya mau gimana lagi? Kawin. Ya. Jelas? Lanjut. Wa an la takuna itu di situ ya. Wa an la wa alla takuna ya. Makanya di situ, di sini wa an la takuna tahtahu, wa an la takuna tahu hurratun shalihatun lil istimta. Wa alla ya, enggak apa-apa sama aja sih. Ya, wa alla sama aja. Wa alla takuna yento ora lan yento ora ono. Wa alla takuna lan yento ora ono tahtahu iku tetep ing sore al-hur hurratun shalihatun apa hurrah shalihatun kang pantes atau sholihah itu ya pas atau pantes ya lil istimta'i maring istimta atau kedua ini istimta bisa. Kedua ini istimta. Jadi syarat yang terakhir termasuk yang diperbolehkan bagi al-hur untuk menikahi perempuan yang budak, yaitu apa? Jadi si hur ini syaratnya dia tidak memiliki perempuan lagi. Kalau dia sudah memiliki perempuan hurrah yang bisa diistimta, diamri seneng, ya misalkan dheweke dua bojo hurrah, bisa diistimta. Ya, bisa diistimta dan bisa diistimta, bisa dimanfaatkan untuk istimta. Maka tidak boleh bagi hur itu menikah dengan
budak. Tapi kalau dia ada, dia dibawa, dia memiliki hurrah, arti istri, ya, memiliki istri yang tidak bisa diistimta. Contohnya punya penyakit, naudzubillah min dzalik, ya, hurrah ini punya penyakit, terus nggak bisa disenang-senang, nggak bisa dijima, maka boleh bagi dia untuk menikahi budak. Jelas ya? Tapi kalau hurrahnya bisa diistimta dan enak diistimta, terus dia ngawini budak, iya jenenge apa? Ya, bisa abnormal iki. Jelas? Mafhum ya? Ya buat ini aja wawasan ya. Lanjut. Wa mata ishtara huwa zaujatahu. Sama ya? Wa matalan ing dalam kapan-kapan. Ishtara tuku. Sopo huwa al-hur zaujatahu ing zaujatahu bojo wadone in fasakha nikahuha mongko rusak nikahuha apa nikahe al mar'ah utawa zaujatu. Jelas kan ya? Jadi ada perempuan mat, ceritanya gini, dia kawin sama budak, ya al-hur ini budak kawin sama budak perempuan. Ternyata istrinya ini dibeli, ditamlik, dijadikan milik dia. Dan budak itu harus beli. Contoh, Z Muhammad punya budak perempuan. Ya, Z kawin sama budaknya Muhammad. Ya, mari ngono, wis jadi bojone dituku sama Z. Mat tak tuku wae wis. Budakmu iki tak tuku. Dibeli sama. Kalau belum dibeli kan tetap nanti kerja itu sama Muhammad karena masih miliknya. Kepemilikan itu lebih kuat daripada pernikahan. Ketika si Z itu membeli budak yang dia nikahi, dibeli, maka nikahnya rusak. Nikahnya rusak. Fasakh. Karena at-tamlik lebih kuat. Aqwa mina tazwij, mina nikah. Jelas ya? Kasihan ya budak ya. Karena yang namanya pemilikan itu kan memiliki keseluruhan. Memiliki rokobahnya, artinya awak dewe ya dimiliki sama Z. Terus kemudian apa lagi? Terus juga manfaatnya juga berkuasa Z, ya kan? Maka ketika sudah dibeli sama Z, maka ya sudah, nikahnya rusak. Terus ya? Kalau nikah itu kan tidak memiliki bihi illa dzarban minal manfaah. Kalau yang namanya nikah kan kita tidak memiliki. Wong kalau nikah kan tidak memiliki, memiliki itu kan manfaat. Manfaat. Tidak keseluruhan kita memiliki, kita itu istri. Bojo itu bukan istri. Artinya bukan, bojo itu bukan kita yang memiliki, hanya yang memiliki, hanya kita memiliki manfaatnya saja. Tapi kalau perbudakan, rokobahnya, artinya rokobah ya dianya jatuh, ainaha kahanane itu dimiliki sama Z dan juga manfaatnya dimiliki sama Z. Makanya nikahnya infasah. Jelas?
Lanjut kalau jelas. Fala yajuzu Ammal abdu idza arada an yatazawwaja hurratan fala yajuzu lahu an yatazawwaja. Ammal abdu anapun utawi budak idza arada iku ing dalam nalikane kersa ngarep. Idza arada ing dalam iku ing dalam nalikane ngarep sapa al abd an yatazawaja ing yen to ngawini sapa al abd hurratan ing hurrah fala yajuzu mongko ora wenang lahu keduene abd an yatazawaja apa yen to ngawini sapa abd ha ing hurrah li annahu ghairu kuf'in laha. Iki alasannya li annahu karena satemene abd ghairu kuf'in iku ora kufu laha keduene hurrah. Tak boleh al abad yatazawwaj ma hurrah mayajuz karena nggak kufu, nggak sederajat. Masya Allah. Illa in asqatat kafa'ataha illa kejaba lamun asqatat itu menjatuhkan, ya, menjatuhkan utawa mengguguraken. Illa in asqatat illa kejaba in asqatat lamun guguraken sapa al hurrah kafa'ataha ing kafa'ahe hurrah. Kalau memang hurrahnya suara apa wis budak ganteng iki. Nah, ya wis masa bodoh ira gun mah. Ya. Waradiya bihi waradiyalan ridha bihi kelawan al abd waliyuha sapa waline al hur al aqrabu kang cedek, yang paling dekat, walinya yang paling dekat kalau ridho dengan al abd. Bapaknya misalkan, ya bapaknya ada, bapaknya yang ridho, ya usus. Jadi syaratnya dua, satu dirinya menggugurkan, ya. Terus kedua, walinya ridho. Syuf. Perempuan yang asgotot kafa'ataha bisyartan. Perempuan yang asgotot kafa'ataha bisyartan. Pertama, perempuannya itu sendiri yang mau. Kedua, walinya. Kalau walinya ridho, tapi kalau nggak ridho, nggak sah. Faya juzu mongko wenang apa? Hah? Nikah ya. Hina idzin ing dalam nalikane mongkono asqatat kafataha wa radiya bihi waliyuha. Jelas ya? Wallahu a'lam. Utawi Allah a'lam iku luwi weruh. As-sadaku utawi iku nerangaken as-sadak. As-sadak bisa as-sadak, bisa as-sidak. Ya. Bisa sodnya di fathah, bisa sodnya di kasrah. As-sadak atau as-sidak. As-sadaku atau as-sidak. As-sadaku utawi as-sadak. Wal mahrulan mahar wan nihlatulan nihlah watulu sama di situ wattaulu lan attaul wal atiyatu lan atiyah kulluha iku sekabiane as-sadaq wal mahar wan nihlah kullu hayya sekabehane maaf as-sadaqu wal mahru wan nihlatu wat taulu wal atiyah kullu hayya sekabehane bi maknan wahidin iku kelawan arti wahidin kang siji. Ya, kullu hayya iku taukid ya.
sama artinya ya. Bisa pakai asodak, bisa mahar, bisa nihlah. Terus famaknaha mongko utawi artine asodak wal mahar lugotan ing dalam bahasa mak iku perkara utawa barang ya. Ma iku barang wajib kang wajib apa mak binikahin kelawan nikah. Jadi apa saja, barang apa saja yang mewajibkan dengan sebab nikah itu artinya asodak mahar. Warrajih annahu la farqa baina sadaq wal mahar wa qila as-sadaq ma wajada bi tasmiyatihi fil aqd wal mahar ma wajaba bi ghairihi. Menurut pendapat yang ar-rajih yang kuat bahwa antara as-sadaq sama mahar itu sama. Artinya sama mahar. Ma wajaba binikahin. Tapi menurut pendapat yang al-marjuh mengatakan kalau as-sadaq itu ma wajaba bihi bi tasmiyatihi fil aqd. Jadi sesuatu yang wajib karena disebutkan di dalam akad. Itu namanya mahar. Ma wajaba bi tasmiyatihi fil aqd itu namanya as-sadaq. Perbedaannya dengan mahar. Kalau mahar ma wajaba bi ghairihi. Kalau mahar itu barang kang wajib bi ghairihi kelawan liyane. Kelawan liyane apa? Menikah. Bi ghairihi kelawan liyane nikah. Jadi antara sodak sama mahar sebenarnya ar-rajih menurut pendapat ar-rajih sama, tapi wakilah beda. Gitu ya. Kalau as-sodak ma wajaba bi tasmiyatihi fil aqd, adapun mahar ma wajaba bi ghairihi. Jelas ya? Paham nggak ini? Paham? Wa syar'an ing dalam syarak. Jadi kamu bagus dicatat, bagus as-sadaq wal mahar. Bagus kamu catat buat wawasan kamu. Qabil tu tazwijaha wa nikah bil maharil mazkur. Nggak jadi masalah. Awas lah ya kalau nanti kamu nikah jangan ngomong bimahril mazkur. Pakai nakirah. Bimahril mazkur jangan. Pakai mudhaf ilaih jangan. Tapi pakai bil mahril mazkuri. Jadi maharnya itu al-mazkur jadi naatnya ke mahar. Jangan bimahril mazkur. Jar majrur mudhaf terus al-mazkurnya mudhaf ilaih jangan. Nanti kembalinya ke mahar misil. Bukan ke mahar yang disebutkan tadi. Jelas ya? Wa syar'an lan ing dalam syarak. Wa syar'an lan ing dalam syarak. Ma iku barang. Wajaba kang wajib apa ma. Ala rajuli ing atase wong lanang lil mar'ati keduane wong wadon galiban hale umum. Sesuatu yang wajib bagi laki-laki untuk perempuan secara umum yaitu syarat. Bisa babi nikahin kelawan sebab nikah, awat isyubhatin utawa tak syubhah, aw nahwi dzalika utawa sepadane dzalika mungkon. Jadi intine lek syarat sama apa namanya? As-sadaq bimakna lughah sama bimakna syarat. Lebih luasan mana? Ya kan? Syarat lebih luas daripada makna biasanya lebih luasan mana? Makna lughah semestinya lebih umum daripada makna syarat. Ya kan? Kalau ini makna syarat lebih umum daripada makna lughawi. Ini kebalikannya kaidah. Ya. Jelas gak? Jadi intinya kalau secara syarat yang namanya sodak itu
perkara utawa barang kang wajib bagi laki-laki untuk perempuan secara umum karena sebab nikah atau sebab atau syubha atau nahwi dzalika ghaliban. Kenapa sih ghaliban ya? Kenapa ghaliban? Kenapa ghaliban? Karena ada yang wajib itu bukan laki-laki tapi perempuan. Kan ini kan ala berarti kan yang wajib siapa? Laki lah. Yang punya tanggungan apa? Ala dong. Ya kan? Untuk siapa? Untuk perempuan. Ghaliban secara umum memang seperti itu. Tapi ada kalanya yang wajib itu perempuan, tapi laki-laki yang dapat. Contohnya seperti Z punya istri 2. Yang satu masih kecil, umur berapa? Misalkan masih 1 tahun, ya. Yang satunya sudah dewasa, sudah punya anak, punya anak. Jelas ya? Yang tua ini nyusoni yang kecil. Ya, yang tuanya nyosoni yang kecil. Maka yang nyosoni ini wajib bagi yang nyosoni ini membayar setengah maharnya istrinya yang kecil. Paham gak nih? Bayar kemana? Bayarnya ke azauj. Jelas gak nih? Makanya kan secara umum ghaliban. Iya, secara umum kewajiban laki-laki yang bayar. Tapi ada kalanya ada perempuan juga bisa jadi dia punya tanggungan wajib bayar kepada suami. Karena sebab apa? Kalau si Z ini punya bojo 2, yang tua nyosoni yang muda, artinya yang kecil, bojonya yang masih cilik kan sah. Bojo umur 1 tahun nikah boleh gak? Boleh. Tapi ojo di toroni masih cilik. Ya. Maka nanti bojo yang cilik bayarnya setengah. Wajibu ala zauj lis-sughra, nanti suaminya ini membayar maharnya istrinya yang kecil ini cuman setengahnya dibayari sama bojone kang tua. Jelas ya? Ini kan kewajiban laki-laki untuk perempuan. Ada lagi kewajiban laki-laki untuk laki-laki. Laki-laki punya kewajiban bayar kepada laki-laki. Contohnya kayak apa? Kayak contohnya ada 2 saksi. Dia bersaksi bahwa ada 2 saksi. Z sama Hindun sudah nikah. Datang Muhammad sama Anwar. Datang jadi saksi. Saya bersaksi bahwa ini keduanya ini punya ikatan rodok. Punya ikatan susu. Batal kan ini nikahnya? Sudah. Cerai. Ya, pisah. Sudah gitu balik lagi. Narja anis syuhud, roja'na anis syahada. Ini enggak, saya balik lagi, saya tarik lagi kesaksian saya. Bayar. Bayar sama ini Muhammad sama Anwar bayar kepada laki-laki ke bojone iki. Ya. Enggak, ternyata bukan. Wah, ini bayar, kamu bayar. Masyaallah. Ya, jelas ya. Tapi bayarnya ini Muhammad sama Anwar kepada ini si Z ini kalau Z-nya tidak mempercayai Muhammad. Tapi kalau percaya, iya, ya wis nggak bayar. Ya podo wae. Paham ya?
Jelas? Nah, jelas? Ayo kita dikit lagi. Dobitu sodaki. Apa dobit itu artinya? Pelanggerang. Apa? Pelang? Pelanggeng. Pelanggeng. Pelanggeran. Nah, dobitu sodaki utawi iki iku nerangaken pelanggeran asodak mahar. Dobitnya seperti apa sih mahar itu? Dobitu sodaki utawi pelanggerane sodak. Kullu ma sahha kaunuhu mabi'an iwadon au mu'awadon sahha kaunuhu sodakan umalakana. Kullu ma iku saben-saben barang. Kullu ma iku saben-saben barang. Sahha kang sah. Kaunuhu opo onone ma. Mabi'an iku mabi' apa mabi? Kang di dol. Ya. Mabi itu baik pun mabi'nya rupane iwadon iku iwadon apa mabi? Maaf. Iwadon iku iwad sebagai iwad iku mabi. Iku iwadon apa mabi? Au muawwadon utawa kang di genteni. Jadi bisa jadi zaman ataupun musman. Paham gak nih? Kalau kalian sudah sampai bab B kan? Sudah lewat ya. Apa nggak dimutolak jadi lali. Semua barang yang sah dijadikan mabe, baik pun mabe itu sebagai yang iwad, sebagai iwadnya, atau sebagai mu'aw. Berarti kalau sebagai iwad berarti sebagai saman. Mabe ini sebagai sah. Saya beli motor kamu dengan motor saya yang ini. Berarti mabe-nya jadi saman. Atau mabe itu menjadi muawad atau musamman yang diregani. Berarti barang dagangan. Jadi bisa menjadi sesuatu yang sah menjadi mabi, baik pun itu mabi itu menjadi iwad atau muawad, maka sah. Soha kalau belum jawab. Soha mongko sah. Ini jawabannya. Soha mongko sah konuhu opo onone ma sodakon iku sodak mahar. Wama lan utawi ora, wama lan utawi barang. La iku ora sah. La iku ora sah. Fala mongko ora sah menjadi sodak. Wama lan utawi barang. La iku ora sah menjadi sodak. Fala mongko ora sah menjadi wama lan utawi barang la iku kang ora sah menjadi mabe. Fala mongko ora sah menjadi sodak. Mafhum? Insya Allah. Jadi kalau yang recehan, ya, yang tidak bisa menjadi mabe, contohnya yang nggak bisa jadi mabe apa? Contohnya hanuah, misalkan satu biji, itu bukan mutamawil, yang nggak bisa dijadikan barang yang berharga. Terus aku mahari kiwai wis korma sebiji misalnya, karena mutamawil, ya itu maka nggak sah. Yang sekiranya bisa sah menjadi mabe, sekilo nggak bisa, sekilo bisa nggak? Bisa jadi mabe, tapi yang sebiji, wah iki ora kaplek iki pengen bondo, ya pengen kawin tok iki ya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Tak pikir ini udah. Malah lanjut. Cukup ya?
Kita pikir tadi. Ya, insya Allah.